Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan pembelajaran TK. Kali ini kita akan belajar tentang drop shadow, tool yang berfungsi untuk membuat bentuk-bentuk menjadi artistik ya. Bagaimana caranya? Ikuti saja video kali ini ya. Kita awali dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertama kalian tulis judul besarnya di sini. Ya. Judul besarnya adalah drop shadow. Drop shadow F4. Nah, bisa diperbesar di blok ya. Ngebloknya seperti ini. Fungsi teksturnya masih berfungsi. Kalian tebelin, boleh dikasih warna. Nah, ya. Lalu F3 lagi. Nah, seperti ini ya. Lalu kembalikan lagi F4. Ke bawah lagi kita gunakan pick tool. Pertama kalian tulis di sini drop shadow itu ada macam-macam ya. Drop shadow itu ada macam-macam. Pertama itu drop shadow itu sendiri ya. Drop shadow. Nah, kalian bawahnya kasih contoh ya. Drop shadow untuk berfungsi untuk memberikan efek bayangan pada objek. Jadi pada saat tulis ya, berfungsi untuk efek bayangan. Ditulis aja ya biar ngerti. Bagaimana contohnya? Contohnya misalnya kita buat bentuk ini ya, kompleks star. Nah, misalnya ini set. Kita kasih warna misalnya oranye. Terus ini juga bintangnya bisa nambah tuh, nambah ya. Nah, seperti ini bisa. Nah, seperti ini bisa ya. Ketebalan juga bisa kita atur. Jadi satu. Nah, bagaimana supaya ini menjadi ada bayangannya? Ada bayangannya, kita gunakan ini fungsinya. Nah, inilah inti materi ini adalah drop shadow. Ada drop shadow sendiri, ada contour, blend, distort, envelope, dan extrude. Kita gunakan drop shadow. Klik drop shadow. Lalu titik-titik kotak ini kita tarik aja. Nah, seperti itu ada bayangannya ya. Jadi seolah-olah dia berada di awan-awan. Kalau kembali lagi, bisa juga dari sini juga boleh. Nah, dari tengah juga boleh ya. Tambah lagi jadi dia bayangannya. Nah, jadi dia membayang ya. Itu yang pertama. Yang kedua apa? Yang kedua kita tulis juga teks di sini. 2 itu adalah kontur. Buat apa kontur? Memberi efek garis luar. Memberikan efek kontur. Nah, ya. Jadi berbentuk di kontur. Jadi berbentuk 2 dimensi atau 3 dimensi pada objek. Ya. Contohnya gimana? Contohnya di bawah. Nah, ya. Contohnya di bawah kita gunakan misalnya bentuk bebas ya. Nah, kalau ini bebas saja. Misalnya basic shapes. Maaf, posisinya netral di sini ya. Gunakan ini. Nah, misalnya ini ya.
misalnya bentuknya ini misalnya. Biar menjadi sebuah kontur gimana ini? Kita gunakan menu kontur. Kita tarik. Nah, seperti ini ya. Jadi dia memberikan efek kontur pada objek. Nah, nanti tugas kalian adalah setiap materi ini contohnya harus ada 2. Misalnya tulisan juga boleh, misalnya ini tulisan misalnya tentang kontur atau nama kalian ya, nama kalian di blok nama kalian, tebelin, kita gunakan ini vektor, taruh di sini, kasih warna misalnya orange. Kita kasih kontur gimana caranya? Kita aktifkan konturnya. Kontur nih sudah aktif ya. F4. Tarik kotak-kotaknya nih pelan-pelan ke bawah atau ke atas. Nah, seperti itulah bentuk kontur. Jadi setiap sub ini kalian contohnya harus ada 2 ya. Yang ketiga tentang apa? Ketiga itu kalian bisa lihat halaman 133 ya. Halaman 133. Yang ketiga adalah blend. 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 Tunggu sebentar ya. Oh siap. Komputer 3 Chan. Oke. Udah Chan. Cek lagi. Ya lanjut ya, blend. Blend itu fungsinya buat apa? Untuk memadukan 2 buah objek menjadi satu. Memadukan 2 objek jadi satu. Kok nggak ada ini? Memadukan 2 objek jadi satu. Contohnya gimana? Misalnya contohnya ini. Ustadz gunakan freehand misalnya. Set. Terus di sini juga. Set. Nah, ya. Bagaimana memadukan 2 gambar ini? Bisa klik misalnya kita gunakan ini ya. Kita tebelin. Misalnya jadi 1 aja ya. Ini jadi 1. Kita kasih warna merah. Kita gunakan fungsi blend. Nih blend. Set. Tarik tengahnya ke tengah sini. Nah, seperti ini ya. Mana dia? Tarik. Nah, ini fungsi blend. Bisa berupa bentuk gambar, tulisan, bentuk atau sketch bisa digunakan ya. Ini contohnya baru 1, kalian buat 2 nanti. Selanjutnya, nah diusahakan kecil-kecil ya, ini terlalu besar jadi nggak daya tampungnya sedikit. Distort keempat, 4 distort. Apa fungsi distort? Untuk membentuk objek gerigi. Membentuk objek
gerigi atau gelombang. Ya. Contohnya gimana? Contohnya misalnya kalian netralin dulu. Misalnya bentuknya poligon misalnya ya. Kita gunakan fungsi dari distors. Misalnya kita tarik yang ini, seperti itu ya warnanya ya. Bisa tarik lagi misalnya, seperti ini. Ini fungsi distors. Misalnya bentuk yang lain misalnya bintang, kita kasih bagaimana nih? Kita gunakan kita gunakan distors. Seperti ini ya. Ini contohnya ya. Langsung saja yang kelima, bisa kan? Alhamdulillah. Yang kelima apa? Envelope ini membentuk membentuk seperti amplop ya, membentuk objek seperti amplop. Contohnya gimana? Kalian buat sendiri untuk yang khusus ini ya. Bisa jadi tulisan, bisa jadi bentuk ya. Misalnya ya, nama kalian. Kalian blok, tebelin, kasih warna biru misalnya, diperbesar. Biar jadi amplop gimana caranya? Kita gunakan ini, amplop, tarik. Nah, jadi bentuk amplop. Nanti kalian buat sendiri ya. Contoh saja. Terus yang keenam itu adalah extrude. Wah, ini yang mantap nih. Extrude. Fungsinya buat apa? Membuat efek 3 dimensi. Contohnya misalnya ini, kita buat bentuk ya, mohon. Nah, ini bentuknya ya. Ini boleh bentuk, boleh tulisan ya. Misalnya tulisan aja lah ya. Tulisan misalnya Muhammad. Kita tebelin. Muhammad, kita kasih warna apa? Pink misalnya. Biar jadi efek 3 dimensi gimana? Kita fungsikan ini toolnya, extrude. Tarik ininya, kotak-kotaknya ya. Nah, ini bisa diganti-ganti yang ininya. Warna kuning, kalau ini warna seperti ini ya. Jadi Muhammad efeknya menjadi 3 dimensi. Control plus 4. Perbesarnya gunakan pakai apa nih?
kita gunakan. Nah, pakai shift. Nah, ini efeknya gini masih. Nah, tugas kalian adalah membuat drop shadow yang 6 ini. Drop shadow, contour, blend, distort, envelope, extrude. Ini masing-masing contohnya ada 2 ya. Terus bagaimana caranya supaya semua ini berada dalam satu kertas A4 ini ya. Jangan lupa kasih nama, lalu kirimkan ke Google Classroom. Bisa dilihat di halaman 133 ya. 133. Ya, demikian dari Ustadz. Mudah-mudahan ilmu ini bermanfaat dan bisa jadi desain kalian lebih bagus dari apa yang Ustadz sampaikan ya. Nah, untuk bentuknya diusahakan harus beda dengan yang ada di buku dan yang sudah Ustadz berikan ya. Bisa jadi kalian lebih bagus ya. Ditunggu di Google Classroom tugas-tugasnya. Usahakan dikerjakan hari ini biar tidak menumpuk ya. Kalau ada pertanyaan silakan tanya ke Ustadz, bisa japri atau langsung di chatting di Zoom ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.